Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Rahmatullah, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan. Alhamdulillah, SD Muhammadiyah Mertosanan memiliki visi, yaitu berprestasi, berbudaya, dan bermuhammadiyah. Salah satu untuk mewujudkan visi berbudaya adalah kita mewujudkan sekolah adiwiyata. Alhamdulillah, pada tahun ini 2022, SD Muhammadiyah Mertosanan telah lolos menjadi sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul. Harapannya ke depan SD Muhammadiyah Mertosanan bisa menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional dan bisa menjadi sekolah adiwiyata sendiri. Sehingga nantinya anak-anak kita bisa terpadu dalam sebuah pembelajaran yang salah satunya adalah berkaitan dengan lingkungan. Pendidikan adiwiyata ini nantinya tentunya akan membawa dampak positif terhadap anak terhadap lingkungannya. Bagaimana anak nanti akan mengetahui, memahami terkait dengan bagaimana merawat lingkungan. Dan hal ini sangat penting. Apalagi saat ini dalam perkembangannya. Perkembangan saat ini teknologi maupun perkembangan budaya, perkembangan lingkungan, pembangunan yang sangat besar. Melalui program adiwiyata, SD Muhammadiyah Mertosanan mengenalkan, memberikan dasar kepada anak kita, kepada siswa kita, bagaimana kita mencintai lingkungan. Sehingga ke depan anak-anak ini bisa menjadi tumbuh, bisa berkembang dengan terus mencintai lingkungan. Sebuah negeri yang hijau, sekolah yang green, sekolah yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan budaya lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, anak-anak kita bisa tumbuh sehat, pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan bersatu dengan program lingkungan yang baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pras Waroliri dalam program yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan di Biru Bincang Seru. Untuk Biru kali ini kita akan mengulik, akan membahas tentang kaitannya dengan lingkungan, yang berkaitan dengan lingkungan di sekolahan. Ya, adiwiyata. Siapa yang sudah tahu tentang adiwiyata? Kalau belum tahu, kita akan simak bareng-bareng nanti diskusi kita, obrolan kita yang nanti dipastikan ini sangat menarik dan bisa untuk ditonton dan dinikmati, menambah edukasi dan pengalaman baru buat anak-anak, masyarakat umum, ataupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kecuali di SD Muhammadiyah Mertosanan ini. Ada tiga narasumber yang berkaitan dengan adiwiyata ini. Yang jelas tiga narasumber ini sudah berkompeten, sudah fasih di dalam adiwiyata. Beliau adalah tiga orang, 2 orang guru dan 1 orang dari tokoh masyarakat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dukuh dari Mertosanan Kulon, Ibu Pia ketua dari adiwiyata, dan Ibu Mita seperti apa? Ya, wakil dari ketua adiwiyata. Beliau ini adalah contoh dari teman-teman guru ataupun pamong desa yang mengabdikan untuk memberikan sesuatu untuk sekolahan dan untuk kampung yang berkaitan jelas dengan adiwiyata. Apa saja yang akan kita bahas, tetap saksikan di Biru Bincang Seru. Oke, untuk Biru kali ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan adiwiyata. Apa sih adiwiyata itu, program-programnya apa saja, dan apa kaitannya dengan masyarakat, yang nanti akan kita bahas bareng-bareng di sini, akan kita obrolkan, akan kita kulik-kulik sedikit tentang adiwiyata di sekolah. Langsung saja, ini pertanyaan pertama kepada sang ketua. Jadi sang ketua ini adalah kebetulan Bu Fia juga dalam mengajar di kelas 1 ya Bu ya? Kelas 1
Sudah berapa tahun Bu Esti? Kurang lebih 5 tahun. Sudah 5 tahun. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita kulik-kulik dulu tentang pribadi. Sudah punya suami? Oh, sudah. Jelas. Kebetulan Bu Fia ini sudah berapa tahun tadi? Kurang lebih 5 tahun. Sudah 5 tahun mengajar di SD Muhammadiyah Mertosanan, dan kebetulan pada tahun kemarin ditunjuk sebagai ketua dari sekolah Adiwiyata yang kita alhamdulillah masuk ke tingkat kabupaten. Ya, kabupaten nanti kalau lolos bisa langsung provinsi. Dan mudah-mudahan sampai nasional. Ya, memang berat, tapi ini memang sudah menjadi tugas karena sudah masuk ke kabupaten, otomatis kita juga harus naik ke provinsi maupun nasional. Oke, untuk Miss Fia, kalau panggilannya dulu karena beliaunya bahasa Inggris, kita manggilnya Miss, kita Miss aja ya. Miss Fia, awal mula di SD Muhammadiyah Mertosanan ini maju untuk Adiwiyata itu seperti apa? Awal mula bisa maju untuk mewakili kebetulan di Panewan Bangutapan untuk maju ke tingkat kabupaten itu awal mulanya seperti apa? Bisa diceritakan, mungkin nanti bisa ditambahin sama Bu Mita. Ya, oke. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Awalnya itu ada arahan. Yang pertama pasti ada arahan dari Pak Kepala Sekolah, Yeah. Bapak Anar Rahmatullah. Karena saya ditunjuk sebagai ketua, maka saya mencari info. Saya juga sebelumnya belum tahu Adiwiyata itu apa, sekolah Adiwiyata itu apa. Kemudian saya mencoba mencari info terkait sekolah Adiwiyata itu ke DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sana saya diarahkan, kemudian dikenalkan dengan beliau-beliau seperti ketua DLH-nya, kemudian bidang komposternya dan lain-lain. Kemudian ada sosialisasi terkait dengan Adiwiyata tersebut. Dan juga ternyata pada tahun 2025 ya Bu, nanti kita juga ada pas program bantul bersih oleh Bapak Bupati. Ternyata program itu sesuai dengan program sekolah Adiwiyata. Jadi awalnya itu saya diberi arahan, kemudian saya cari, saya kulik Adiwiyata itu apa, kemudian saya jalankan tugasnya satu persatu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada beberapa yang belum tahu Adiwiyata itu apa sih, seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan Adiwiyata itu yang seperti apa? Adiwiyata itu semuanya tentang lingkungan. Jadi kita apapun itu kalau di sekolahan diintegrasikan dengan lingkungan. Jadi misalnya kalau di sekolah kan ada, kita kalau sebagai guru ada buat RPP, kemudian pembelajarannya. Nah itu semuanya diintegrasikan dengan lingkungan. Jadi pembelajarannya itu harus sesuai dengan lingkungan hidup. Misalnya nih kalau di kelas 1 itu ada cinta lingkungan. Nah nanti di materinya itu juga harus disisipkan tentang Adiwiyata, tentang lingkungan hidup. Dan juga Adiwiyata itu kayak kebiasaan ya Bu ya. Pembiasaan supaya kita itu jadi peduli sama lingkungan. Jadi kayak lihat sampah atau apa yang berserakan itu risih ya. Ya. Jadi dibiasakan kita ada lihat sampah, walaupun itu bukan sampah kita ya, tapi kalau sekarang kesininya saya jadi gak lihat sampah tuh ambil terus mana ya tempat sampah, langsung cari tempat sampah dibuang sendiri gitu. Saya biasakan juga ke siswa-siswa supaya mereka juga peduli sama lingkungan. Berarti Adiwiyata itu garis besarnya adalah peduli terhadap lingkungan. Baik. Untuk selanjutnya, upaya dan tindakan apa
yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan sekolah yang istilahnya labelnya adiwiyata itu seperti apa? Upaya yang pertama yaitu saya menyusun rencana ya, setelah saya dari DLH itu tahu ya, oh adiwiyata itu ini. Kemudian saya susun rencana apa saja program-program, kemudian oh ya jangan lupa buat timnya dulu. Nah, setelah rencana kita buat tim dan kader. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, kemudian staf, POT, masyarakat, pokoknya semua terlibat. Kemudian setelah itu, kalau kita sudah melibatkan warga dan masyarakat, utamanya warga sekolah ya, kita buat program-program. Kita susun program bersama tim dulu ya. Yang penting dari tim intinya itu kita susun program, kemudian kita sosialisasikan. Kan nggak semuanya juga tahu kan Pak. Dari warga sekolah juga ada yang belum tahu adiwiyata itu apa. Itu pertama ya? Ya, pokoknya dari nol kayak di pom bensin. Mulai dari nol. Terima kasih. Oke. Itu aja. Mau ada yang ditambahin? Kita? Ya, mungkin jadi adiwiyata itu juga seperti penanaman karakter juga ya Pak, kepada anak-anak gitu. Jadi kalau saya mengampu pendidikan agama Islam. Di agama Islam pun, di pendidikan agama Islam pun juga di situ ada materi tentang kebersihan. Kebersihan kan sebagian dari iman, sudah ada. Dan menjaga lingkungan hidup, menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga diajarkan. Jadi masuk juga di pendidikan agama. Dari situ pun, dari pembelajaran kita menerapkan dan kemudian juga memberikan contoh kepada anak-anak. Wudhu itu kan juga termasuk menjaga kebersihan, membersihkan. Kita sudah mengajarkan cara wudhu yang benar itu seperti apa. Itu salah satunya itu. Jadi semuanya berkaitan ya, baik dalam tidak hanya di luar pembelajaran, tapi di dalam pembelajaran pun juga masuk. Iya, terintegrasi. Oke, sebelum dan upaya yang lain seperti kita menjalin kerjasama. Contohnya kita menjalin kerjasama dengan DLH, dengan masyarakat, puskesmas, utamanya dengan Budukoh ya Bu. Ya, dari awal saya langsung ngetok Budukoh sebagai penanggung jawab dari sekolah adiwiyata. Kemudian aksinya apa sih di sekolah ini? Kita juga ada aksi setiap, karena sekolah adiwiyata yang kita rintis itu pas pandemi kemarin, jadi nggak ada sama sekali, nggak ada siswa ya, jadi ya nggak ada pembelajaran. Kita awali dari guru dan staf yang ada di sini. Kita buat aksi setiap Jumat itu kita adakan Jumat bersih. Nanti kegiatannya bisa berganti-ganti, kadang penanaman, kadang kerja bakti di sawah sebelah barat sana, kadang pembuatan kompos, terus sosialisasi biopori dan lain sebagainya. Oke, untuk program adiwiyata ini dimulai kapan berjalannya untuk awal-awalnya? Awalnya itu pas pandemi awal itu Pak, bulan Maret tahun 2020 kalau nggak salah, kalau nggak 2021. Berarti ini istilahnya sudah kita tinggal mempertahankan dan membiasakan untuk anak-anak untuk menjaga lingkungan dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk sebelum masuk ke Budukoh, bagaimana sekolah itu dapat bersinergi dengan masyarakat? Nah, itu bagaimana? Ya. Yang pertama pasti kita juga adakan sosialisasi yang paling penting ya. Kita gandeng, kita rangkul juga masyarakat, utamanya masyarakat yang dekat dengan sekolah. Ya. Kemudian kita adakan kampanye yang melibatkan masyarakat sekitar, misalnya kemarin politik kan? bukan. Ini kan
kampanye. Biasanya saya Misalnya, ikut biasanya kalau mau. Kalau kemarin kampanye ini Pak, pengurangan Oh. sampah plastik. Nah, kita juga buat tas ini. Nah, kita bagikan kepada warga Ya. sekitar. Kemarin saya juga. Ya, semua guru dapat ya dan staf. Kemudian kita bagikan stiker yang bunyinya tentang kampanye peduli lingkungan, misalnya mematikan saklar kalau sudah tidak dipakai, kemudian matikan air, hemat air seperti itu. Oke. Kemudian ada juga kampanye pilah sampah. Di masyarakat. Iya, di masyarakat. Jadi terjun langsung. Iya. Itu apa namanya, hanya guru atau bersama dengan anak-anak? Awalnya Awal. guru dan staf, karena kan pas pandemi anak-anak Tidak belum masuk ya, ya. bisa Kemudian diizinkan nih. pada tahun 2022 ya sudah mulai masuk, siswa kita libatkan. Ya, kemudian menyamakan program juga yang ada di masyarakat. Misalnya kalau di Padukuan itu ada ya Bu, yang sedekah sampah itu ya. Nah, itu juga kita sempat sedekah sampah. Oke. Nah, sekarang kita ke beliau Ibu Dukuh yang punya Mertosanan Kulon. Ibu Ati, muda ramah Ibu. Terus Ibu kalau salah menyebutkan nama. Bu Ati atau Bu Dukuh ini adalah salah satu tokoh yang tokoh masyarakat terutama di Mertosanan Kulon yang notabene sangat luar biasa sekali untuk menggerakkan masyarakatnya khususnya di Kampung Mertosanan tentang program-program pemerintah juga ada KB juga ya Bu ya sebelum masuk tadi ya sempat juga masuk ke salah satu stasiun TV nasional gitu di Kampung Mertosanan Kulon ini gitu, tentang program KB Kampung sangat luar biasa sekali. Maka dari itu sekolahan tidak ragu-ragu, tidak tanggung-tanggung tadi seperti yang disampaikan sama Miss Via, langsung dijadikan penanggung jawab untuk Adiwiyata ini. Pertanyaannya Bu, sebagai salah satu tokoh yang berperan penting untuk menggerakkan masyarakat di Kebutuhan Mertosanan Kulon ini, bagaimana tanggapan Anda, tanggapan jenengan tentang majunya SD Muhammadiyah Mertosanan ini menjadi sekolah Adiwiyata? Seperti apa tanggapan jenengan tentang sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan ini maju menjadi sekolah mungkin bisa terkait dengan SD Muhammadiyah yang maju menjadi sekolah Adiwiyata. Memang pertama kali ketika sosialisasi pun itu sudah ikut ya, termasuk juga di dalamnya masuk di tim juga. Oh iya. Jadi awalnya memang kita juga belum tahu karena Kebutuhan Mertosanan Kulon itu kan berawal juga dari kampung keluarga berencana yang meningkat menjadi kampung keluarga berkualitas. Oh. Ya, jadi kalau memang dulu itu sasarannya hanya untuk keluarga saja, sekarang berkualitasnya itu dari lingkungan keluarga berkualitas. Jadi ketika ada program Adiwiyata ini, saya sebagai ketua Mertosanan Kulon itu berbangga sekali. Yang kedua apa? Setuju karena apa? Memang dengan adanya sekolah Adiwiyata ini, karena memang bagian dari masyarakat. Betul. Di mana dengan adanya program Adiwiyata ini ternyata program ini sinkron dengan program yang ada di Di masyarakat ya, di Padukuan, juga program yang ada di kelurahan yang untuk Kebutuhan Mertosanan Kulon. Banyak kegiatan dari Adiwiyata ini yang akan mendukung suksesnya program yang ada di Padukuan. Iya. Jadi oleh karena itu kita juga berusaha bagaimana supaya SD Muhammadiyah nanti dengan Adiwiyata ini harus berhasil dengan setinggi-tingginya. Jadi ketika ini kita sudah verifikasi termasuk di kabupaten sudah masuk, harapan kita nanti naik ya. naik Iya. akan masuk ke sana.
memang nanti Adiwiyata BSD Muhammadiyah ini akan memberikan perilaku juga ke masyarakat karena ada indahnya. Iya. Kalau di sekolah sudah terbiasa seperti ini, otomatis nanti kita kegiatan yang ada di masyarakat akan lebih mudah menyampaikan karena sudah terbiasa dengan yang ada di sekolah, kemudian di masyarakat juga akan lebih mudah. Berarti tanggapannya sangat luar biasa, sangat mensupport 100% ya Bu. Dengan terbukti dari Bu Koko sendiri sudah masuk tim Adiwiyata dan menjadi penanggung jawab untuk tim di Adiwiyata. Oke, untuk selanjutnya Bu, upaya apa saja yang dilakukan perdukuhan terutama dengan sebagai salah satu stakeholder yang akan mensupport kegiatan Adiwiyata. Jadi memang ketika kita mengetahui, sudah tahu program Adiwiyata yang ada di SD Muhammadiyah ini, yang kita dari perdukuhan itu yang pertama, memang kita sudah memasukkan kegiatan Adiwiyata ini menjadi program prioritasnya perdukuhan terkait dengan penggunaan dalam PPBSD. Jadi dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis perdukuhan. Ini dana ini memang dari kabupaten ini dikhususkan untuk lingkungan. Jadi memang sebagian besar untuk lingkungan. Makanya dengan adanya program Adiwiyata ini kita sudah mengalokasikan ya kegiatan ini untuk tadi ini sebagian untuk pengelolaan nanti program Adiwiyata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mensosialisasikan ke tingkat perdukuhan karena lewat rapat koordinasi Pak RT kita menyampaikan sehingga warga sekolah atau wali murid yang ada di lingkungan perdukuhan anak bulan ini juga akan mau dan mensupport dengan kemudian juga kita berharap nanti ada kegiatan yang dilakukan antara dua-duanya dari sekolah juga dari perdukuhan. Nanti ada kerjasama, entah berbentuk misalkan nanti terjadi bersih paret misalkan dari sini ke sana itu dari sekolah dengan BKK atau nanti dengan masyarakat atau nanti dengan pengelola sampah atau pengelola ini nanti akan kita adakan kegiatan yang sama-sama bersamaan. Berarti harapannya sangat luar biasa ya. Jadi ada sinergi, ada sangat berkaitan dengan masyarakat maupun dengan pihak sekolah. Itu sangat luar biasa karena memang di perdukuhan Mertosanan ini memang sangat-sangat mensupport sekali program-program yang dilakukan oleh sekolahan apapun itu begitu memang langsung oke, ya support seperti beberapa program yang sudah berjalan seperti itu. Kita lanjut pertanyaan untuk kita selang-seling ya tidak capek ini jawabnya. Oke, pertanyaan ini masuk ke nanti silakan siapa yang mau menjawab, kita atau ya silakan kita juga bisa menjawab ya Bu. Mungkin program sudah berjalan. Adiwiyata sudah masuk ke tingkat kabupaten. Nah, ini nanti program-program apa saja yang ada di dalam Adiwiyata ini? Seperti apa bentuknya, terus aksi nyatanya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sama Untuk program-program yang selama ini sudah kami jalankan ada beberapa program yang sudah saya sebutkan tadi seperti
setiap hari Jumat itu ya Pak, kita adakan Jumat sehat atau Jumat bersih. Dan ternyata Adiwiyata itu atau program Adiwiyata itu ternyata sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Oh. Ya. Kurikulum yang saat ini ya. Ya, IKN itu yang ada aksi P5-nya itu Pak. Itu sangat sesuai sekali ya. Misalnya untuk setiap Jumat itu kita adakan program makan sayur, membawa bekal pas hari sempurna kalau untuk kemudian ada kantin sehat bebas plastik. Jadi kalau di kantin itu makan soto atau bakso ya pakai mangkok. Iya, bukan pakai pincuk. Ya. Kalau pincuk nanti kesulitan. Iya. Bisa dicoba ya Pak. Kemudian makan minum dengan tumbler. Kita juga sudah buat apa itu sosialisasi lewat pengumuman. Yeah. Itu sudah di ACC oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah kami sarankan juga ke wali. Kemudian pemanfaatan barang bekas seperti ini. Di sini ada koran, kita berlangganan koran itu bisa dibuat karya jadi tempat pensil. Kemudian, nah ini yang terintegrasi dengan pembelajaran. Ini kelasnya Bunda membuat topeng dari koran juga. Ini kemudian ini ya. Ini bros dari plastik ya, dari botol plastik bisa dibuat bros cantik ya. Kemudian ada juga bunga, tapi kayaknya nggak dipajang di sini. Bunga dari Mungkin kelupaan yang bisa. Kreatifnya kelupaan. bunga Banyak dari pikiran. botol plastik juga. Ada juga pot dari kain bekas, jadi dari Oh, dari handuk. handuk. Dikasih semen, dikeringkan jadi pot. Itu udah buat nanam ada di gedung yang barat sana. Jadi nggak dibawa ke sini. Nggak dibawa kayaknya. Kemudian yang akan mendatang tuh saya berencana mau buat ekobrik. Ekobrik itu botol itu dimasukkan plastik sampah itu sampai padat. Nah itu bisa dibuat, nanti bisa dibuat meja atau dibuat disusun. Disusun nanti kalau udah padat kan bisa dibuat macam-macam. Ekobrik. Kemudian ada yang belum kita laksanakan juga pemanfaatan air wudhu Pak. Ya. Penting sekali ya karena air wudhu itu kan cuman kayak sekali pakai itu langsung tapi hilang ya, bisa, nggak tahu kemana arah tujuannya. belum kita manfaatkan. Ya mungkin besok bisa dibuat mungkin kolam ya, kolam ikan Iya, atau bisa. 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 Oke. Nanti kalau panen kan enak, kita bisa makan bakar minggu. Mungkin ada lagi programnya, ada tambahan mungkin dari Bu Mita. Itu programnya itu terjadwal atau memang sudah ada jadwalnya? Kalau yang Jumat itu sudah, tetapi karena sekarang siswa full ya masih Iya. Jumat, itu kita menurut wali kelas masing-masing Pak. Jadi kami kan beda. Kalau kelas 1 saya yang handle, saya jadwalkan setiap Jumat. Masih setiap Jumat ada P5 itu saya pakai untuk ini program Adiwiyata. Contohnya? Kalau P5 itu nanti anak-anak buat kreasi apa gitu. Jadi nanti Jumat pertama itu misalnya buat rencana dulu. Jumat keduanya nanti mereka aksi seperti itu. Itu untuk anak-anak. Kalau untuk Bapak Ibu guru adakah istilahnya jadwal untuk mungkin menyirami tanaman atau apa, itu kan termasuk juga program-program sekolahan Adiwiyata ya? Ada itu. Jadi semua terlibat. Iya. Tidak hanya murid tapi Bapak Ibu guru dan staf juga